Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum, NIM 23010200020, kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerucut pengalaman Edgar Dell. Kerucut pengalaman atau count of experience diperkenalkan oleh Edgar Dell pertama kali pada tahun 1946. Dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian, ia merevisinya pada pencetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dell menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret di bagian paling bawah hingga paling abstrak di bagian paling atas. Nah, dari kerucut Edgar Dell terlihat dari tingkat keterlibatan visual seperti menonton film, video demonstrasi, dan juga diagram hanya menghasilkan pemahaman sebanyak 20%. Lalu dari belajar dengan cara mendengar guru hanya didapatkan pemahaman sekitar 20% dari apa yang diajarkan. Tingkat pemahaman siswa paling kecil didapat pada puncak kerucut Edgar Dell, yaitu hanya 10% dari kegiatan membaca. Hal ini digambarkan pada kerucut yang semakin bawah semakin besar. Dari metode belajar visual yang hanya menghasilkan 30%, jika turun ke bawah pada pengajaran dengan metode diskusi secara aktif, maka akan mendapatkan pemahaman sebanyak 50%. Nah, ini adalah gambar pengalaman kerucut. Dasar dari pengalaman kerucut Dell ini adalah merupakan penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Ibarat ini seperti fondasi dari kerucut pengalaman ini, di mana dalam hal ini masih sangat konkret. Dalam tahap ini, pembelajaran dilakukan dengan cara memegang, merasakan, atau mencium secara langsung materi pelajaran. Maksudnya, seperti anak taman kanak-kanak yang masih kecil dalam melakukan praktik menyiram bunga. Di sini anak belajar dengan memegang secara langsung itu seperti apa, kemudian menyiramkannya kepada bunga. Selanjutnya, pengalaman tiruan. Tingkat kedua dari kerucut ini sudah mulai mengurangi tingkat kekonkretannya. Dalam tahap ini, si pembelajar tidak hanya belajar dengan memegang, mencium, atau merasakan, tetapi sudah mulai aktif dalam berpikir. Contohnya, seperti seorang pelajar yang diinstruksikan membuat bangunan atau gedung. Di sini pelajar tidak membuat gedung sebenarnya, melainkan gedung dalam artian suatu model atau miniatur dari gedung yang sebenarnya. Selanjutnya, pengalaman dramatisasi. Kita tidak mungkin mengalami langsung pengalaman yang sudah lalu. Contohnya seperti pelajaran sejarah. Apakah kita mengalami langsung sejarah itu? Tentu tidak. Maka dari itu, drama berperan dalam hal ini. Sejarah yang kita pelajari bisa kita jadikan drama untuk pembelajaran. Mengapa drama? Karena dengan drama, si pembelajar dapat menjadi semakin merasakan langsung materi yang dipelajarkan. Jika kita tidak bisa membagi dua bagian ini, maka bagian akan terbagi menjadi partisipasi dan observasi. Partisipasi merupakan bentuk aktif secara langsung dalam suatu drama, sedangkan observasi merupakan pengamatan seperti menonton atau mengamati drama tersebut. Selanjutnya, demonstrasi. Demonstrasi di sini merupakan gambaran dari suatu penjelasan yang merupakan sebuah fakta atau proses. Seorang demonstrator menunjukkan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Misalnya, seperti seorang guru kimia yang mendemonstrasikan bagaimana hidrogen bisa terpisah dari oksigen dengan menggunakan elektrolisis. Atau seorang guru matematika yang mendemonstrasikan bagaimana menghitung dengan menggunakan sempoa. Selanjutnya, karya wisata. Jika kita berkarya wisata, biasanya kita melihat kegiatan apa yang sedang dilakukan orang lain. Dalam karya wisata ini, pelajar mengamati secara langsung dan mencatat apa saja kegiatan mereka. Pelajar lebih mengandalkan pengalaman mereka dan pelajar tidak perlu memberikan banyak komentar, biarkan mereka berkembang sendiri. Dari uraian-uraian yang dikemukakan pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa berbagai jenis media tersebut pada dasarnya dapat digolongkan dalam 3 kelompok besar, yaitu media cetak, media elektronik, dan objek nyata atau realita. Yang pertama, media cetak. Bagi kebanyakan orang, istilah media cetak biasanya diartikan sebagai bahan yang diproduksi melalui percetakan profesional, seperti buku, majalah, dan modul. Sebenarnya, di samping itu masih ada bahan lain yang juga dapat digolongkan ke dalam istilah cetak, seperti tulisan, atau bagan, atau gambar yang difotokopi ataupun hasil reproduksi sendiri. Meskipun akhir-akhir ini masyarakat banyak tertarik oleh dunia elektronik yang lebih modern, tampaknya bahan-bahan cetak tidak akan ditinggalkan sebagai media pengajaran.
Artinya, bahan-bahan cetak ini akan selalu memegang peranan penting dalam pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, media elektronik. Di samping penggunaan media cetak, dalam upaya pengajaran dewasa ini pula, adanya perkembangan yang semakin pesat dalam penggunaan media elektronik. Ada berbagai macam media elektronik yang lazim dipilih dan digunakan dalam pengajaran, antara lain perangkat slide atau film bingkai. Media ini menuntut keterampilan dan perlengkapan tertentu dalam pengadaannya. Sekalipun media ini lebih banyak bersifat visual, banyak ahli menyarankan penggunaannya dalam pengajaran. Selanjutnya, film strips. Media ini memiliki keuntungan-keuntungan tertentu dalam penggunaannya, karena urutannya telah tersusun secara sistematis. Hal ini sangat membantu siswa dalam memahami gejala atau peristiwa yang diperlihatkan di dalamnya. Film strips ini dapat dikombinasikan dengan alat lain, misalnya dengan rekaman atau petunjuk tertentu, dapat digunakan untuk studi individual atau kelompok, serta dalam dioperasikan dengan bantuan peralatan yang relatif sederhana. Selanjutnya, rekaman. Media rekaman, khususnya audio tape, dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran, serta pelajaran bersifat mudah diadaptasikan penggunaannya sesuai dengan keperluan. Secara teknis, media ini mudah dioperasikan dan cukup ekonomis. Penggunaannya dalam proses pengajaran dapat dikatakan tidak mengalami kesulitan, baik untuk pengajaran perorangan atau individual maupun kelompok. Yang terakhir, realita, objek nyata atau benda sesungguhnya. Untuk mencapai hasil yang optimum dari proses belajar mengajar, salah satu hal yang sangat disarankan adalah digunakannya pula media yang bersifat langsung dalam bentuk objek nyata atau realita. Objek yang sesungguhnya akan memberikan rangsangan yang amat penting bagi siswa dalam mempelajari berbagai hal, terutama yang menyangkut pengembangan keterampilan tertentu, misalnya berkebun. Melalui penggunaan objek nyata ini, kegiatan belajar mengajar dapat melibatkan semua indera siswa, terutama indera peraba.